Halo kawan pemuda, di era media sosial hari ini terkadang laju informasi itu jauh lebih cepat ketimbang akal manusia. Nah, fenomena ini sejatinya bukanlah hal yang baru. Bahkan di dalam sejarah manusia, banyak orang-orang yang mudah diprovokasi. Sebenarnya, sejak ribuan tahun yang lalu sudah banyak pemikir yang mencoba untuk menganalisa kondisi tersebut. Dan beberapa dari mereka itu menemukan adanya kecenderungan manusia untuk ikut arus atau terhanyut di dalam perasaannya ketimbang ikut akal. Dalam video kali ini kita akan mencoba untuk membahas alasan kenapa dan mengapa manusia itu mudah terprovokasi, tentu dalam sudut pandang atau kacamata filosofis. Bagaimana itu? Yuk kita bahas. Pertama, kita akan melihat pandangan Plato. Plato itu punya konsep tentang manusia di dalam gua. Sebelum itu, Plato punya pandangan dunia yang melihat bahwa sebenarnya kita sebelum ada di dunia, kita pernah hidup di satu alam yang sempurna, alam yang tidak terbatas, alam yang universal, di mana segala sesuatu itu sudah kita ketahui. Disebutnya alam idea. Hanya saja saat kita turun ke dunia, kita mengalami keterlupaan. Ya, sesederhana bagaimana ketika sesuatu yang tidak terbatas itu turun kepada sesuatu yang terbatas. Tentu yang tertinggal hanyalah sedikit daripada apa yang sebelumnya kita telah ketahui. Plato itu mengimajinirkan kondisi tersebut itu bagaikan manusia di dalam gua, di mana manusia itu hidup di dalam sebuah kungkungan keterbatasan-keterbatasan yang sebenarnya itu ilusi bahwa ada realitas yang hakiki di luar gua yang tidak terbatas. Hanya saja karena yang manusia sadari, yang manusia saksikan hanyalah bayang-bayang, hanyalah sempit-sempit daripada gua-gua itu, sehingga yang dia pahami, yang dia klaim sebagai kebenaran, sebagai fakta, sebagai realitas itu hanyalah apa yang ada di dalam gua. Ini yang membuat Plato berpandangan bahwa manusia itu ketika dia diberikan potongan informasi, ketika dia di-framing oleh media, ketika dia mendapatkan hoax bahkan, itu cenderungnya manusia itu mudah menerima atau mudah terprovokasi karena memang mereka sudah punya cara pandang yang hanya melihat kebenaran daripada apa yang disodorkan, apa yang dia dapati, tanpa mencoba untuk memverifikasi lebih jauh secara hakiki. Kedua, itu dari sudut pandang Kierkegaard. Kierkegaard itu punya konsep tentang massa adalah kebohongan. Bagi Kierkegaard, kebenaran itu hanya diperoleh melalui individu. Nah, sementara di dalam massa itu yang didapati hanya kepalsuan-kepalsuan. Bahkan sejatinya yang real itu hanya individu. Massa hanyalah potensi daripada berkumpulnya individu per individu. Sayangnya adalah ketika individu masuk ke dalam massa, maka dia akan kehilangan tanggung jawab individualnya. Dia akan berhenti untuk berpikir dan lebih mengikut kepada apa yang disebut sebagai emosi kolektif massa. Nah, kondisi di mana ketika individu berhenti berpikir dan dia hadir dalam massa, itu yang membuat mengapa massa ini itu mudah digerakkan, mudah diprovokasi, mudah diarahkan, mudah diperintah berdasarkan kehendak si provokator. Karena pada dasarnya individu-individu di dalam massa itu tidak lagi berpikir. Ketiga, kita mencoba untuk melihat perspektif dari Hannah Arendt. Hannah Arendt mengangkat pandangannya itu berdasarkan kajiannya dia memandang Nazi. Konsepnya itu disebut sebagai banalitas kejahatan. Apa yang dimaksud banalitas kejahatan? Sebenarnya ketika individu ikut melakukan kejahatan, ikut di dalam kericuhan, sejatinya itu bukan berarti bahwa dia memang benar-benar jahat. Hanya saja karena kefanatikan terhadap seseorang atau terhadap kelompok itu yang membuat dia pada akhirnya berhenti untuk berpikir. Ketika manusia sudah berhenti berpikir dan dia ikut kepada satu individu ataupun kelompok, itu yang membuat dia sangat mudah untuk dipengaruhi, sangat mudah untuk diarahkan. Nah, sehingga bagi Hannah Arendt memang kembali kepada keberpikiran bahwa ketika manusia berhenti berpikir, maka pada saat itulah dia akan mudah untuk diprovokasi. Pandangan keempat itu dari Nietzsche.
Nietzsche ini dia melihat bahwa memang pada dasarnya sifat manusia itu adalah mengikuti hukum rimba, bahwa siapa yang kuat dia yang akan menang. Dan itulah yang disebut sebagai manusia ideal. Hanya saja ada yang disebut sebagai moralitas kawanan. Mengapa moralitas kawanan itu terjadi? Itu karena adanya individu-individu yang lemah yang tidak berani hidup dengan berbeda dari orang lain, sehingga ia memilih untuk hidup berkelompok dan membentuk satu kerangka kehidupan secara komunal. Bagi Nietzsche, orang-orang seperti inilah yang sejatinya adalah orang-orang yang lemah. Ketidakmampuan mereka untuk hidup mandiri, berpikir sendiri, hidup di atas cara pandangnya sendiri, itu yang membuat mereka sangat mudah diprovokasi, sangat mudah dikendalikan oleh orang lain. Nah, terakhir kita akan melihat dari cara pandang Sigmund Freud. Sigmund Freud sendiri itu orang yang melihat bahwa di dalam diri manusia itu ada dua realitas. Satu disebut alam sadar, alam di mana kita hadir, kita menjalani kehidupan sosial, dan satu lagi disebut alam tidak sadar. Nah, sayangnya adalah alam sadar kita ini itu dipengaruhi oleh alam tidak sadar, di mana dalam alam tidak sadar itu, dalam diri manusia, ada kecenderungan akan libido seksual atau kecenderungan akan kenikmatan. Libido seksual yang dimaksud itu kenikmatan. Apa kenikmatan yang dimaksud? Itu kenikmatan atas oral, anal, dan vaginal. Nah, Sigmund Freud berpandangan bahwa cenderungnya orang terprovokasi itu karena orang-orang mengangkat narasi yang menyerang alam tidak sadar, yang mempengaruhi alam tidak sadar. Dimana ketika kecenderungan libido seksual itu disinggung, ini yang membuat orang itu mudah untuk diprovokasi, mudah untuk diarahkan, karena menganggap apa yang menjadi kenikmatan dasar dia terganggu. Itu yang secara tidak sadar membuat dia ikut beraksi, ikut melakukan kekacauan, ikut melakukan kerusakan, dan lain-lain. Dari semua pandangan itu, dari Plato sampai dengan Sigmund Freud, kalau kita ingin tarik benang merahnya, mereka semua memiliki titik temu di mana ketika manusia berhenti untuk mencari, memverifikasi, maka pada saat itulah manusia mudah diprovokasi. Padahal sebenarnya di dalam agama, bukankah memang kita diajarkan untuk bertabayun, kita diajarkan untuk membaca, berpikir dulu sebelum kita bertindak. Bahkan terkadang Tuhan mengingatkan bahwa afala ta'qilun, afala tatafakkarun, tidakkah engkau berpikir, tidakkah engkau memverifikasi? Inilah yang menjadi alasan mengapa banyak orang di dalam masa yang mudah terprovokasi, karena dia tidak hendak memverifikasi ulang, dia tidak hendak mencari lebih jauh tentang kebenaran sebuah informasi sebelum ikut terlibat di dalam aksi. Pertanyaan selanjutnya, kawan-kawan, apakah hari ini kita masih mau menjadi orang di dalam kawanan yang mudah terprovokasi, atau kita berani untuk memilih berbeda, berhenti sejenak, berpikir ulang, mencari informasi secara lebih konkret sebelum ikut terlibat di dalam demonstrasi. Salam pemuda, mari bangkit.